Polisi menetapkan sedikitnya 2 tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer PT Ayu Lestari Sejahtera. Tersangka pertama yakni Ayu Puspita berperan sebagai pemilik usaha dan penanggung jawab kegiatan. Sementara tersangka berinisial D membantu melaksanakan kegiatan. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Sementara 3 orang lain yang juga ditangkap masih dalam pemeriksaan. Pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Sebelumnya ratusan orang korban WO bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Masa mengamuk lantaran saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban WO bodong tersebut juga mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Jamar dan selamat pagi pemirsa. Saat ini aktivitas pagi di kawasan Cempaka Putih ini sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Seperti yang terlihat pada gambar ini, aktivitas pada kantor Teragon yang mengalami kebakaran kemarin saat ini sudah berangsur normal untuk aktivitas kendaraan di kawasan ini yang melintas. Memang ada sedikit perlambatan kecepatan kendaraan pada aktivitas masyarakat yang melintas, di mana berhenti untuk melihat sisa ataupun puing gedung, sehingga ini juga menjadi salah satu hal ataupun faktor perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Namun hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke Pulau Gadung terbilang normal, tidak ada hambatan-hambatan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Senen hingga saat ini mengalami antrean ataupun kepadatan yang cukup signifikan, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Hal ini terjadi dari pukul 6 pagi tadi hingga saat ini masih terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Tentunya kami juga harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, saling menghargai antar sesama pengguna jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian kami juga harapkan Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini untuk memberi ruas jalan juga kepada bus pada jalur busway sehingga tidak menghambat aktivitas kendaraan di kawasan jalur busway tentunya. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Kemayoran sampai saat ini dalam keadaan relatif lancar. Kemudian di arah sebaliknya dari Kemayoran yang akan keluar mengarah ke arah Senen saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, di mana antrian kendaraan di belakang traffic light mencapai 200 meter. Dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Kemudian memang Camar dan juga Sabrina, yang menjadi perhatian kami di kawasan ini adalah masalah penggunaan helm standar SNI. Untuk itu bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda apabila beraktivitas pada jalan raya, penggunaan helm standar SNI sudah menjadi hal yang diharuskan. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 272 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 25 orang, kemudian korban luka berat 32 orang, korban luka
luka ringan sebanyak 307 orang. Dari data tersebut 74% terjadi didominasi dengan kendaraan roda 2. Untuk itu tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada pengendara roda 2 agar dapat mengutamakan keselamatan dengan penggunaan helm standar SNI maupun menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian terkait dengan kegiatan pada kantor Teragon, sampai saat ini evakuasi sudah selesai dilaksanakan pada malam tadi. Saat ini untuk aktivitas masyarakat di kawasan kantor Teragon sudah berangsur normal. Kemudian bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke Camar dan juga Sabrina di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa sore. Tingginya intensitas hujan membuat air sungai Aek Garoga nyaris luber hingga warga panik berhamburan. Air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Ya, akibatnya warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Ketinggian air antara 60 hingga 80 cm menyulitkan aktivitas warga sejak beberapa hari terakhir. Bahkan genangan air di permukiman warga sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit untuk warga. Warga berharap pengoperasian waduk diharapkan menjadi solusi utama untuk membuang genangan air ke Sungai Sei Batang Serangan agar kondisi permukaan kembali normal. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan.